Saudara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan menggelar sidang putusan terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara atas dugaan kasus suap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 wilayah Jabodetabek pada Senin hari ini. Sidang vonis itu rencananya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada pukul 10 pagi ini yang dipimpin oleh Hakim Ketua sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Muhammad Damis. Sidang akan berlangsung secara live streaming dan Juliari akan dihadirkan secara virtual. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Juliari dengan pidana penjara 11 tahun dan denda Rp500 juta subsidiar 6 bulan kurungan dan hukuman tambahan serta uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar yang harus dibayar setelah 1 bulan vonis dari Majelis Hakim berkekuatan hukum tetap. Jaksa juga meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana tambahan untuk Juliari berupa pencabutan hak dipilih pada posisi jabatan publik selama 4 tahun setelah dirinya selesai menjalani masa kurungan hukuman. Juliari dianggap Jaksa Penuntut Umum telah menerima uang suap sebesar Rp32,48 miliar terkait pengadaan bansos pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di Kementerian Sosial. Kita menuju Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat, Saudara. Sudah ada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di sana. Selamat pagi, Okta. Bagaimana persiapan agenda pembacaan vonis sidang kasus suap bansos ini yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan apa saja sebenarnya tuntutan JPU terkait kasus suap ini? Ya, selamat pagi Valentina dan juga saudara. Seperti yang disampaikan dalam paket sebelumnya bahwa hari ini sidang pembacaan putusan terhadap Juliari Batubara selaku mantan Menteri Sosial ini akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat rencananya dan bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim, yakni Ketua PN Jakarta Pusat M. Damis. Sidang putusan hari ini adalah terkait tentu saja dengan kasus korupsi pengadaan bansos COVID-19 di Jabodetabek pada tahun anggaran 2020, di mana sebelumnya Juliari Batubara ini dituntut 11 tahun penjara dengan denda Rp500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Juliari disebut secara sadar meyakinkan telah bersalah dalam kasus korupsi pengadaan bansos COVID tersebut. Juliari ini diketahui juga didakwa bersama dengan anak buahnya yakni Adi Wahyono dan juga pejabat pembuat komitmen yakni Mateus Joko Santoso. Selain tuntutan pidana penjara dan juga denda Rp500 juta tadi, juga Juliari mendapatkan hukuman tambahan di mana ia harus mengganti kerugian negara sebesar Rp14,5 miliar dan juga pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani hukuman penjara. Jika nantinya tidak bisa digantikan kerugian negara tersebut dalam waktu 1 bulan setelah masa hukumannya inkrah, maka harta benda Juliari bisa dilelang untuk menutupi kerugian tersebut ataupun juga bisa diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Kalau kita lihat dari fakta persidangannya, Valentina dan juga saudara, sebelumnya diketahui mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ini menerima fee sebesar Rp32,48 miliar dari sejumlah vendor yang diketahui ini juga vendornya langsung ditunjuk oleh Juliari sendiri untuk pengadaan bantuan sosial COVID-19 di Jabodetabek, di mana untuk setiap satu paket bansosnya ini Juliari menarik fee sebesar Rp10.000, di mana sebelumnya dalam pembacaan tuntutan kepada Mateus Joko Santoso pada 13 Agustus lalu, jaksa ini menyebut bahwa bahkan Juliari ini menargetkan adanya fee yakni sebesar Rp35 miliar yang bisa didapatkan dari vendor-vendor tersebut, di mana didapatkan dari pembagian pengadaan kepada sejumlah vendor dan kemudian tadi meminta ditarik Rp10.000 untuk setiap paketnya. Dan pada persidangan sebelumnya, Valentina dan juga saudara, pada 9 Agustus lalu Juliari juga sudah membacakan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan jaksa, di mana ia meminta maaf begitu atas tindakannya dan juga bahkan Juliari sempat dalam akhir pledoinya ia meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo bahwa selama dia menjabat sebagai menteri, Juliari tidak bisa amanah begitu atau bahkan terjerat dalam kasus korupsi. Tapi tentunya nanti kita akan menunggu bagaimana putusan dari Majelis Hakim terkait dengan korupsi pengadaan bansos COVID-19 ini. Valentina.
Iya, Putri Oktaviani, seperti apa kalau misalnya kita berbicara mengenai mekanisme pelaksanaan persidangan nanti? Apakah masih dilakukan secara virtual begitu? Ya, Valentina, menurut informasi yang beredar saat ini, nantinya persidangan akan berlangsung secara virtual, di mana mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ini akan dihadirkan secara virtual. Namun pembacaannya tentu saja secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tetapi yang disampaikan begitu menurut informasi yang beredar dari Humas PN Jakarta Pusat, bahwa persidangan hari ini, pembacaan tuntutan hari ini, putusan hari ini maksud kami, ini bisa juga disaksikan begitu di laman media sosial milik Humas KPK. Valen? Baik, terima kasih Putri Oktaviani. Jadi hari ini sidang akan digelar pada pukul 10 pagi meskipun dilakukan secara online, tapi memang keputusan Majelis Hakim nanti akan ditunggu oleh masyarakat Indonesia lantaran sikap yang sebelumnya dijadikan sebagai kasus dari mantan Menteri Sosial ini sangat mengundang perhatian karena melakukan suap atas pengadaan bansos COVID-19 yang dinilai menciderai penanganan pandemi COVID-19. Terima kasih Putri Oktaviani.